Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bisa masuk kembali. Dan sebelum memulaikan pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna batal wa tamil bihuru'ina ila yawmin wa antal surana wa tahadina wa tahfazuna wa tahfirana wa jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Anak-anakku, semua masuk? Baiklah, kalau begitu Ibu Guru tidak perlu absen lagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana minggu kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang apa? Tentang hudud. Apa saja itu hudud? Iya. Banyak yang lupa ya. Kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang hudud, yaitu masalah zina dan juga masalah kazab. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lagi. Nah, anak-anakku, dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Yang pertama yang harus kita tanam yaitu adalah sabar. Nah, kemudian adalah istiqomah. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang peradilan Islam. Sudah pernah mendengar apa itu peradilan? Kira-kira menurut kalian peradilan itu apa? Ada yang tahu? Iya. Peradilan itu lebih singkatnya adalah tempat mengadili. Oke. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat menganalisis ketentuan dari peradilan Islam. Di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja bagian dari profil pelajar Pancasila itu? Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupannya. Nah, bagian yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Jadi berkebinekaan global itu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Di gotong royong. Jadi gotong royong ini maksudnya adalah kerjasama. Nah, dari kerjasama itu akan memudahkan pekerjaan kita.
Itu ya maksudnya. Nah, terus yang keempat adalah mandiri. Apa maksudnya mandiri? Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Nah, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya. Nah, yang selanjutnya bernalar kritis. Apa maksudnya bernalar kritis? Nah, jadi bernalar kritis itu adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan juga silakan ini kalian amati. Nah, ini adalah gambaran dari peradilan. Peradilan itu adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk atau tempat untuk mengadili sebuah perkara. Di dalam pengadilan ini terdapat di dalamnya itu adalah hakim. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat 2 kelompok saja ya. 2 kelompok. Yang kelompok 1 terdiri dari 6 orang. Nah, sekarang sebelum kalian diskusi, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang apa itu peradilan. Nah, jadi peradilan itu, peradilan dalam bahasa Arab yaitu adalah memutuskan, mengadili dan juga menyelesaikan sebuah perkara ya. Terminologi atau secara istilah, peradilan itu adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengadili atau menyelesaikan sebuah perkara. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian diskusi dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian peradilan. Pengertian pengadilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qada berarti memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan. Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas siapa perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kalau peradilan Islam, maka yang dijadikan dasar adalah hukum Islam. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara dan orang yang bertugas mengadili suatu perkara disebut kadi atau fungsi adanya peradilan. Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, peradilan Islam mempunyai tugas pokok yaitu 1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. 2. Menetapkan sanksi yang menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari saya. Jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukum apakah yang tepat untuknya? Indonesia berkomitmen mewujudkan sistem peradilan yang terhormat, terpercaya dan memiliki jaminan kepastian hukum. Komitmen itu diwujudkan dengan antara lain mengajukan para hakim dan praktisi hukum yang melanggar aturan ke meja hijau atau mengadili serta dihukum sesuai kesalahannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah tadi kelompok 1 sudah bisa memaparkan, sudah bisa menjelaskan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 wakilan atau tutor dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit syarat-syarat hakim. Untuk menjadi hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Tidak boleh menyerahkan suatu perkara kepada hakim kafir untuk dihukumi. 2. Balik dan berakal sehat. Anak kecil dan orang gila perkataannya tidak bisa dipegang dan tidak dikenai hukum. 3. Merdeka. Seorang hamba tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, apalagi kekuasaan kepada orang lain. 4. Adil. Orang fasik atau tidak adil tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Laki-laki sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin baik bagi kaum wanita. Quran surat An-Nisa ayat 34. Macam-macam hakim. Hakim merupakan pekerjaan yang mulia. Kemuliaan yang dimilikinya itu disebabkan adanya tuntutan supaya adil dalam memutuskan perkara. Untuk itu, ia tidak boleh semena-mena dalam menentukan hukum. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengelompokkan hakim itu menjadi 3 golongan sebagaimana hadis Rasul sebagai berikut. Artinya, hakim ada 3 macam, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, ia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah perbedaan antara peradilan dengan pengadilan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Baiklah anak-anakku, kelompok 1 dan juga kelompok 2 kalian sudah sangat luar biasa sekali. Bisa yang paling penting adalah kalian bisa berbicara di depan teman kalian, ya. Masih semangat? Tepuk semangat dulu. Oke, anak-anakku, Ibu Guru minta salah satu dari kalian mereview atau memberi penilaian terhadap temannya tadi ya, temannya yang menjadi tutor tadi. Silahkan, ada yang bisa memberikan review? Ya, baiklah, saya akan mencoba mereview. Setiap kelompok sudah bisa memaparkan secara jelas tentang peradilan dan kriteria hakim. Baiklah, jadi kita akan menyimpulkan bahwa peradilan itu adalah lembaga tempat orang memutuskan suatu perkara. Jadi kriteria hakim dalam Islam itu harus beragama Islam, kemudian harus balik, terus harus berakal, itu sudah jelas. Ini yang paling penting dalam dalam kriteria hakim. Ada satu lagi, yaitu harus laki-laki. Jadi, baiklah anak-anakku, kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu Guru harapkan sebagai pelajar Pancasila di abad 21 ini, kalian mampu berkebinekaan global. Seperti yang Ibu Guru sebutkan tadi, berkebinekaan global itu adalah mempertahankan budaya luhur. Seperti kita yang ada di Lombok, budaya kita itu adalah bau nyale. Jadi itu kita harus mempertahankan, supaya budaya yang kita pertahankan ini bisa dikenal oleh kalangan internasional, gitu ya. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami, kalian sudah bisa menganalisis, dan juga kalian sudah bisa mengklasifikasikan. Jadi sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih, dan mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillah.